Setelah peristiwa tragis, Dragontan diselimuti kesunyian duka. Elder Moltar, sang penyihir terkutuk dan pilar terakhir pemerintahan Minogra, hatinya kini telah hancur oleh kehilangan Raja Takuto Ira yang diyakini tewas terbakar oleh api suci seorang Sen. Ia memerintahkan penguncian kota, menutup mulut semua saksi, dan menahan tamu negara. Meski logika mengatakan jasad sang raja telah musnah total, Moltar tetap menggali abu lokasi kejadian. Dia tetap berusaha untuk bisa mencari sisa-sisa pakaian atau perhiasan buatan Dark Elf yang seharusnya tersisa. Nah, di tengah keputusasaan itu, keyakinannya pun kini akhirnya terbukti. Ketika sebuah suara bergema dari arah belakangnya, itu adalah suara dingin dari Raja Takuto Ira yang kebetulan sedang memanggilnya. Di momen itulah, sang Raja Kehancuran muncul tanpa luka sedikit pun, meski sebelumnya tertusuk di bagian jantung dan juga terbakar oleh api neraka, hasil kekuatan sihir dari Sorena. Menyaksikan semua hal tersebut di depan matanya, Moltar pun sujud penuh sukacita. Di tengah malam yang sunyi, Moltar bersumpah menjadi tangan dan kaki raja untuk membalas dendam kepada para penyerang. Sementara itu, Takuto kini mulai berdiri dalam kegelapan, serta dengan penuh aura kegelapan di sekitar tubuhnya. Takuto pun sekarang mulai berkata kepada kita, mereka telah berani mencari gara-gara dengan aku. Dengan ini, aku tidak bisa tinggal diam saja. Dan sepertinya aku memiliki pekerjaan yang banyak untuk dapat membalaskan dendam. Mulai sekarang bersiaplah, karena Minogra akan segera pergi berperang. Nah, setelah Raja Takuto sudah berhasil bangkit lagi dari kematiannya, dan juga setelah beberapa jam sudah berlalu, maka Shin pun kini langsung berpindah, tepat menuju ke dalam istana dari negara Minogra lagi. Di momen inilah Elder Moltar dihantam gelombang emosi bercampur rasa malu yang tak terlukiskan. Sebagai penasihat terdekat sang raja, ia merasa gagal total saat invasi musuh. Ia bukan hanya membiarkan musuh mendekat, tetapi juga hanya berdiri diam saat mereka menyerang Takuto Ira. Menurutnya, hanya pengkhianatan yang bisa lebih buruk dari kegagalan itu. Moltar mencoba meminta maaf, namun Takuto memotongnya dengan tegas, memberi pesan tersirat. Jangan buang waktu mencari siapa yang salah, fokuslah menyelesaikan masalah. Moltar mengerti betul, apalagi sebagai pejabat tinggi Minogra yang telah lama melayani. Ditambah situasi masih kritis, mengingat atau berada di bawah kendali musuh, dan sihir mereka belum dipahami. Dengan penuh semangat, Moltar menyatakan kesediaan rakyatnya untuk mengorbankan nyawa demi sang raja, meski ia sadar kekuatan Dark Elf tak sebanding dengan lawan. Satu-satunya harapan mereka adalah kekuatan Raja Kehancuran sendiri. Takuto, meski tenang, memendam amarah begitu berat hingga Moltar merasa seperti terhimpit batu raksasa. Bagi Takuto, kehilangan Atu adalah pukulan terbesar. Ia adalah orang yang paling ia percayai, baik di kehidupan lamanya sebagai karakter favorit, maupun di kehidupan sekarang sebagai rekan yang berjanji mencapai impian bersama. Ia menahan dorongan untuk membalas dendam membabi buta, lalu mulai merencanakan langkah strategis. Perintah pertamanya pada Moltar adalah merahasiakan bahwa ia masih hidup, kecuali kepada beberapa orang terpercaya, seperti Gia dan Emul. Meski Moltar khawatir rakyat terpuruk, Takuto hanya meminta waktu beberapa hari untuk menyusun rencana. Ia sadar bahwa membiarkan musuh percaya ia mati adalah keuntungan strategis besar, apalagi ancaman mata-mata dan pasukan yang sudah dicuci otak masih ada. Setelah Moltar setuju, Takuto meminta satu hal lagi. Ia ingin berbicara dengan Elfure Sisters, satu-satunya kekuatan elit yang tersisa di Minogra. Meski larut malam, ia menganggap ini waktu yang tepat. Bulan sabit menggantung di langit, dan malam adalah waktu mereka beraksi. Dari sini terjadi sedikit time skip tentang apa yang telah dilakukan si kembar. Jadi ceritanya langsung dilewati, menuju keesokan harinya. Pada momen ini, Elder Moltar bersama Gia dan Emul pergi ke ruang rapat balai kota di pagi buta. Setelah raja meminta berbicara secara pribadi dengan saudari Elfure, ia mengurung diri di ruangan itu. Sementara itu, Elder Moltar menyampaikan kabar penting ke Dewan Pengelola Kekaisaran Minogra, menyiapkan dasar untuk menentukan langkah berikutnya, dan berencana membicarakan semuanya dengan Takuto dan para anggota dewan. Namun, teriakan kaget Elder Moltar menggema di seluruh gedung. Kabar yang ia terima benar-benar berbeda dari dugaan dan tak bisa dimaafkan. Raja Kehancuran pergi sendirian ke Kerajaan Suci Qualia untuk menyelamatkan Atu.
Carya dan Maria, si kembar Elfur, mengangguk membenarkan. Malam sebelumnya, Takuto menjelaskan rencananya pada mereka dengan cepat, lalu berangkat tanpa memberitahu orang lain, bahkan melarang mereka memberi kabar hingga pagi. Moltar marah besar, menegaskan bahwa seorang raja tak boleh pergi tanpa pengawal. Para kembar sudah mencoba memperingatkan dan menghentikannya, tapi Takuto tak tergoyahkan. Ia ingin menunjukkan betapa hebatnya dirinya. Meski tahu berisiko, mereka tak bisa melanggar perintah. Untuk meredakan kemarahan Moltar, Carya mengeluarkan secarik kertas dari Takuto, sebuah teka-teki. Isinya 7 pernyataan benar yang justru membuat misteri semakin membingungkan. Di kertas itu, Takuto menulis teka-teki yang intinya adalah sebagai berikut. Pertama, aku terkena serangan langsung dari Ato dan mati seketika. Kedua, api sensualina juga menyebabkan kematianku. Ketiga, aku tidak punya kemampuan pemulihan untuk menyembuhkan luka-lukaku. Keempat, yang diserang adalah aku sendiri, bukan pengganti, klon, makhluk lain, atau ilusi. Kelima, aku tidak mati lalu hidup kembali atau mengulang waktu. Keenam, aku lolos tanpa campur tangan pihak ketiga. Ketujuh, semua peristiwa ini benar-benar terjadi. Pertanyaannya, bagaimana aku bisa selamat? Mereka semua terdiam. Moltar yang semalaman memikirkan kemungkinan cara Takuto selamat, kini semua teorinya terpatahkan. Kesempatan ini dimanfaatkan Carya dan Maria untuk kabur diam-diam. Itulah trik yang diberikan Takuto, membuat dewan sibuk memecahkan teka-teki agar amarah Moltar reda, sehingga mereka bisa menyampaikan perintah raja tanpa membuang waktu membahas masa lalu. Saudari Elfur tidak diperintahkan untuk hanya menunggu hasil invasi. Mereka punya banyak tugas untuk mendukung operasi penyelamatan Atu. Sambil berlari di lorong, Maria berkata, semuanya akan menjadi meriah, dan semua orang akan menyaksikan kekuatan sejati Raja Kehancuran. Bukan hanya sebagai penguasa yang baik hati, tapi sosok yang memang ditakdirkan membawa akhir dunia. Bagi mereka, kematian sang raja mustahil. Ia pernah berjanji membangkitkan ibu mereka, dan naluri pahlawan mereka meyakinkan bahwa Takuto tak mungkin mati. Kini, mereka harus mempersiapkan semua instruksi yang telah ia titipkan. Atau Maria dan juga Carya sekarang harus mempersiapkan semua hal yang kebetulan sudah diperintahkan oleh Takuto demi dapat mendukung operasi penghancuran Kekaisaran Qualia, walaupun Takuto cuma pergi sendirian. Sementara itu, pada lokasi yang berbeda, nampak seorang pria berjalan santai di tengah gurun tandus sambil bersenandung pelan, melantunkan lagu yang asing bagi dunia ini, lagu tema Minogra, The King of Ruin dari game Eternal Nations. Bagi Takuto, lagu itu adalah simbol kejayaan. Ia telah mendengarnya berkali-kali di 2 kehidupannya. Setiap kali ia menaklukkan kerajaan dan dunia demi dunia. Kenangan kejayaan masa lalu membuatnya tersenyum kecil. Namun, langkahnya terhenti ketika tanah di depannya bergetar hebat, debu membumbung, dan seekor monster raksasa meloncat keluar. Ular bersayap kelelawar setinggi 10 meter, penuh kekuatan dan haus darah. Ia tak sendiri. Muncul pula makhluk aneh, berupa bola daging, melayang dengan 1 mata besar di tengah dan banyak tentakel bermata di atasnya, serta kadal bertaring menyeramkan layaknya ikan laut dalam. Mereka menatap Takuto dengan mata buas dan segera menyerang. Takuto hanya membalas dengan tatapan dingin, sama sekali tak gentar. Scene pun mulai berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari era Kino, di mana pada momen ini semua persiapan untuk membangun kekaisaran baru berjalan mulus di provinsi selatan. Kerajaan pusat dan provinsi lain memang mencurigai mereka. Namun, lambannya birokrasi kerajaan suci Qualia membuat mereka tak mampu segera bertindak. Di pihak provinsi selatan, pemerintahan terpusat dan kesatuan magis membuat keputusan bisa diambil cepat. Hari yang ditunggu akhirnya tiba, hari suci yang ditetapkan dewa, di mana Senso Alina akan mengumumkan sesuatu yang penting. Balai utama Katedral Saint Amritate dipenuhi lautan manusia hingga meluber ke jalan-jalan sekitar. Saat muncul di balkon, suara Soalina bergema jelas ke seluruh kerumunan. Ia mengabarkan berita besar. Bersama Saint Vene, ia telah berhasil melenyapkan Raja Kehancuran, Takuto Ira, sosok jahat yang disebut dalam kitab ramalan orang suci kuno. Bagi sebagian orang, kitab itu hanyalah sumber rumor, tapi nama Raja Kehancuran cukup membuat semua terkejut. Sejak dulu, Dewa Suci Arlos selalu digambarkan berperang melawan makhluk mengerikan.
Pengumuman ini membuat rakyat percaya bahwa Soalina telah menghentikan benih kehancuran sebelum sempat tumbuh. Ia menggambarkan betapa sulitnya pertempuran itu, bahwa kekuatan Raja Kehancuran amat besar, dan menganggap kemenangan ini sebagai mukjizat dewa. Sorak-sorai dan doa pun menggema. Tidak ada yang meragukannya. Posisi seorang saint membuat kata-katanya dianggap mutlak benar. Soalina kemudian menghubungkan kemenangan suci itu dengan misinya membasmi ketidakadilan dan membangun negeri yang benar-benar mencerminkan kehendak dewa. Meski ucapannya mengandung kontradiksi logis, agama mereka memang tidak pernah tunduk pada logika. Fanatisme membutakan. Puncaknya, di tengah euforia rakyat, Soalina mengumumkan pemisahan Provinsi Selatan dari Kerajaan Suci Qualia dan berdirinya Kekaisaran Ilahi Lenea atas nama Dewa Arlos. Tepuk tangan dan pujian memuncak, lalu sebuah mukjizat terjadi. Cahaya suci menembus awan, menyinari katedral dan membungkus Soalina dalam kilau ilahi. Bagi rakyat, ini adalah bukti langsung campur tangan dewa, sesuatu yang hanya terjadi sekali dalam ribuan tahun. Mereka menangis terharu, merasa beruntung menjadi saksi awal sebuah legenda, tanpa menyadari bahwa mukjizat itu hanyalah manipulasi, permainan kotor yang dibungkus dengan kesucian palsu, alias mukjizat itu hanyalah hasil teknik curang dari era Kino, yang terus menggunakan kekuatan dari Game Master demi dapat nge-cheat. Gara-gara deklarasi kemerdekaan dari Kerajaan Baru Leana, milik era Kino, Soalina dan juga Vene, maka Kerajaan Suci Qualia kini terguncang hebat. Pertama, mereka mendengar kabar dua saint penting, Saint Soalina, Sang Blooming Burials, dan Valid Saint Vene, menunjukkan ketidaksetiaan. Lalu datang berita tentang Raja Kehancuran dari kitab ramalan mereka yang telah dibinasakan, dan berdirinya sebuah kekaisaran baru. Namun, yang terburuk adalah kabar tentang manifestasi salah satu mukjizat dewa. Sejarah seakan dipacu untuk bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, ketika seorang penyihir dan dua saintnya mendapatkan harapan terbesar mereka, Takuto sedang meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Elder Moltar lewat koneksi telepati. Seperti yang kubilang sejak tadi. Maaf, jangan marah, ini semua bagian dari rencana. Jangan benar-benar nangis gitu dong. Aku aman, lengkap, nggak kurang apa-apa. Semuanya baik-baik saja di sini. Dengan sifat khasnya sebagai orang Jepang, Takuto membungkuk berkali-kali, berusaha menenangkan sang tetua yang terus menegurnya. Mungkin ia merasa bersalah juga atas caranya pergi tanpa persiapan matang, sehingga ia meninggalkan wibawa raja dan rela duduk mendengarkan omelan panjang itu. Apalagi, membuat seorang kakek menangis bukanlah sesuatu yang bisa ia balas dengan sikap keras. Sambil merenung bahwa seharusnya ia lebih mempersiapkan kepergiannya, percakapan panjang bercampur keluhan dan nasihat itu akhirnya berakhir. Ya, aku tahu. Aku akan menghubungimu setelah semua urusan di sini selesai. Urus semua persiapan sesuai petunjuk si kembar. Elder Moltar memang tak bisa memecahkan teka-teki yang ia tinggalkan, tapi untungnya si kembar sudah meneruskan instruksi Takuto. Di momen inilah, Takuto pun untuk sementara bisa lega, karena semua berjalan tanpa hambatan, hingga Takuto pun segera memutuskan untuk dapat kembali bergerak. Takuto mengakhiri sambungan telepati dan menghela napas kecil. Oke, waktunya bekerja, gumamnya sambil menoleh ke belakang. Pemandangan di sana hanya bisa digambarkan sebagai taman bermain anak-anak di neraka. Monster-monster tercabik, hancur, dan tercerai-berai. Darah dan potongan daging bertebaran. Tanah dipenuhi gumpalan daging hangus yang penuh luka sayatan dan memar, sulit dikenali bentuk aslinya. Barwing, Gazer, Devourer. Gumamnya mengenali jenis monster dari percikan darah merah, hijau, dan ungu. Pada kesempatan ini, Takuto pun akhirnya langsung menyimpulkan. Bagus, aku sudah tahu dari mana asal dia. Dia datang dari game RPG tabletop dengan nama Game Elemental Ward edisi yang keempat. Aku tahu game itu karena aku pernah memainkannya lewat versi online. Di momen tersebut, narator pun langsung menjelaskan kepada kita bahwa di dunia Apokalips Minogra, hanya segelintir orang yang tahu dan kenal dengan game itu. Selain Takuto, hanya era Kino dan Game Masternya yang tahu. Selama ini, judul game tabletop itu terus disembunyikan oleh sang penyihir dari teman barunya demi menjaga kerahasiaan itu. Dan kini, Takuto sudah tahu apa kelemahan dari game itu, dan juga Takuto sudah mengerti bagaimana caranya untuk bisa menang saat mereka kembali bertarung lagi nanti. Setelah menjelaskan hal itu kepada kita,
Takuto pun mulai berbalik dan berjalan sambil bersenandung lagu yang akrab di telinganya. Kegelapan yang lebih hitam dari mimpi buruk terdalam kini hampir menyelimuti Kekaisaran Suci. Atau dengan kata lain, tepat mulai dari sini, Takuto sekarang sudah berniat untuk dapat menghancurkan negara suci, alias Holy Nation, meskipun dia cuma datang seorang diri, tanpa mengajak semua pasukannya.